si Krishna ini mencoba mengecek daerah belakang. Jadi di jok belakang itu lewat kaca spion yang ada di atas tuh guys. Dia berusaha untuk melirik gitu ya ke arah spion, memastikan kondisi di jok belakang karena dia mendengar suara tangisan bayi itu dari arah belakang kursinya si Krishna nih gitu loh. Nah, si Krishna ini kan ada beberapa kali mencoba ngelirik gitu ya ke spion, sampai akhirnya saat ketiga kalinya si Krishna mencoba melihat ke kaca spion, tiba-tiba dari pantulan kaca spion tersebut si Krishna ini melihat ada sosok wanita yang sedang menggendong bayi dan duduk di jok belakang mobilnya. Dan si wanita ini wajahnya sangat pucat guys. Bahkan si Krishna ini sempat bertatap-tatapan mata dengan si wanita ini untuk beberapa saat guys. Dan sontak si Krishna ini kan langsung kaget gitu ya. Dan dia itu langsung mengerem mobilnya secara mendadak karena saking kagetnya. Ya gimana gak kaget kan guys, dia kan pulang sendirian, gak ada penumpang yang ikut nebeng gitu ya, gak ada temennya atau siapapun yang ikut berada di mobil tersebut. Si Krishna ini kan memang sendirian gitu loh di dalam mobil, kok tiba-tiba ada sosok wanita yang lagi gendong bayi. Nah itu wanita itu masuk dari mana gitu, itu kan posisi mobil lagi jalan gitu ya, lagi melaju di jalan gitu. Ini tiba-tiba ada cewek duduk di belakang, ya jelas pasti si Krishnanya sangat takut ya guys gitu loh. Nah setelah si Krishna ini mengerem mendadak, si Krishna ini langsung keluar dari dalam mobil guys. Dia langsung lari keluar gitu ya. Begitu mobilnya ini berhenti karena direm mendadak, Krishna langsung buka pintu terus lari keluar seperti itu. Tapi karena waktu itu juga udah tengah malam ya guys, karena tadi kan si Krishna ini pulang dari kantornya aja udah jam 1 dini hari gitu. Jadi mungkin saat itu ya udah jam menjelang jam setengah 2 atau jam 2 pagi tuh guys. Dan itu membuat jalanan di daerah itu terlihat sangat sepi gitu ya. Karena kan ya udah memang udah tengah malam, udah dini hari itu. Biasanya kan memang orang-orang udah pada tidur gitu ya guys, udah nggak melakukan aktivitas gitu loh. Jarang yang melakukan aktivitas lah. Dan itu menyebabkan jalanan jadi sangat sepi. Nah, si Krishna ini jadi dilema gitu ya. Di dalam mobilnya ada penampakan hantu gitu kan. Sementara di luar juga sepi banget. Sehingga Krishna ini terus membaca doa ya. Dan dia itu masih merasa benar-benar takut, benar-benar merinding kalau dia ingat kejadian yang baru saja dia lihat. Nah saat dia sudah berada di luar tersebut ya, si Krishna ini mencoba untuk mengecek gitu ya guys ke dalam mobil. Tapi si Krishna ini hanya melihat dari arah luar mobil, dia melihat dari kaca gitu. Dia mencoba melihat kondisi di dalam mobil, terutama di bagian jok belakang guys. Apakah memang benar penglihatannya dia kalau ada penampakan sosok wanita yang sedang menggendong bayi dan duduk di jok belakang. Tapi saat dilihat dari luar nih ya, si Krishna kan melihat tuh ke lewat jendela ya, lewat kaca dari luar. Ternyata di jok belakang mobilnya itu nggak ada siapa-siapa guys, jadi kosong, nggak ada yang duduk di sana. Nah si Krishna ini tambah heran gitu, dia mikir, gue halusinasi apa beneran ya? Tapi kok tadi tuh bener-bener nyata gitu dia ngelihat sosok wanita itu meskipun dia melihatnya hanya lewat spion seperti itu loh guys. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di channel Real Horror Story.
di mana di channel ini akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis berdasarkan pengalaman nyata atau real story. Dan sebelum gue lanjut, silakan klik tombol like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan juga klik tombol lonceng supaya kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan juga jangan lupa untuk komen serta share jika kalian suka dengan channel gue ini. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di channel Real Horror Story. Dan di episode kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita mistis ya, yang diambil dari media sosial Twitter @iburumah_tangga9. Nah, cerita ini tentang kisah seorang narasumber yang sebut saja namanya Krishna, dimana si Krishna ini baru aja beli mobil guys, dan mobil ini mobil second gitu ya. Tapi ternyata si Krishna dan istrinya justru mendapatkan teror gaib dari sosok makhluk astral yang berada di dalam mobil tersebut guys. Nah, gimana cerita selengkapnya? Kalau kalian penasaran, simak terus ya, jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru nemuin channel gue ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya guys, dan nyalakan loncengnya sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan ditunggu juga buat klik like, komen, serta share-nya ya guys, supaya gue juga tambah semangat untuk menghadirkan cerita-cerita baru yang tentunya bisa menghibur kalian semua, khususnya pecinta horror story. Dan buat kalian yang udah subscribe channel gue, terima kasih banget. Semoga kalian ditambah rezekinya ya guys, dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang penasaran nih dengan cerita di episode kali ini, silakan duduk dengan manis dan dengarkan baik-baik ceritanya. Check it out. Nah, cerita di episode kali ini berjudul Ibu dan Bayi Itu. Kejadian ini bermula ketika ada seorang pria ya bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok yang cukup besar nih di Indonesia. Dan si Krishna ini baru saja mendapatkan bonus dari kantornya guys. Dan si Krishna ini mendapatkan bonus karena dia berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berhubung bonusnya itu dibilang banyak juga, memang banyak gitu guys ya. Jadi bonusnya ini terbilang lumayan banget, sehingga si Krishna pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Karena istrinya Krishna ini sedang hamil muda guys, dan itu hamil yang pertama gitu ya, jadi anak pertama. Sehingga Krishna ini berencana untuk memberikan kado gitu, memberikan surprise ya untuk istrinya yang sedang hamil muda, dan dia ingin membelikan sebuah mobil. Nah, berhubung dia dapat bonus nih ya, karena sudah capai target gitu di perusahaan, di kantornya, dan si Krishna ini berhasil mendapatkan bonus yang cukup lumayan gitu. Akhirnya si Krishna pun berencana untuk membelikan istrinya sebuah mobil guys. Karena selama ini mereka itu hanya memakai mobil kantor gitu ya, mobil dinas. Jadi kalau punya mobil sendiri gitu kan, mereka bisa berpergian sendiri gitu ya. Maksudnya berpergian dengan mobil pribadi, nggak pakai mobil dari perusahaan seperti itu. Nah, si Krishna ini berencana untuk membeli sebuah mobil second guys. Kenapa? Karena ya kalau mobil second mungkin kan harganya lebih murah gitu ya, dibandingkan mobil yang memang baru, masih baru. Dan Krishna ini pengennya belinya cash aja guys, nggak usah kredit gitu. Makanya dia berencana untuk membelinya ya sesuai dengan budget yang dia punya gitu ya, sesuai dengan kantongnya dia. Ya udah, mobil second aja nggak apa-apa. Yang penting
kondisinya masih layak untuk dipakai gitu loh guys. Nah singkat cerita ya, Krishna ini akhirnya menemukan mobil yang dia mau gitu. Jadi setelah dia browsing-browsing, mungkin dia tanya-tanya sana sini juga, mencoba survei-survei nih di beberapa showroom mobil gitu. Akhirnya si Krishna ini menemukan mobil yang pas di hatinya dan juga pas dengan budget yang dia punya guys. Dan mobil itu adalah mobil Grand Livina yang berwarna abu-abu. Nah akhirnya Krishna itu membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang kebetulan memang sedang BU guys. BU itu butuh uang ya. Jadi si bapak ini memang lagi butuh uang sehingga menjual mobilnya gitu loh. Dan karena memang mungkin sudah pucuk dicinta ulam tiba ya guys. Memang udah hokinya si Krishna gitu. Akhirnya terjadilah kesepakatan untuk jual beli gitu ya. Jadi si Krishna akhirnya membeli mobil tersebut dari si bapak tadi guys. Nah akhirnya Krishna dan bapak tadi kan udah deal ya untuk membeli mobil itu, dan bapak yang tadi berjanji akan mengantarkan mobil tersebut ke rumahnya si Krishna. Saat awal mobil tersebut datang ke rumahnya si Krishna, yang kebetulan si Krishna ini juga merupakan pasangan pengantin baru guys, karena mereka memang belum lama menikah ya, dan akhirnya diberi anugerah istrinya langsung bisa hamil ya, dan mereka akan segera mendapatkan momongan gitu. Nah saat mobilnya datang gitu, tentu saja si Krishna dan istrinya ini merasa sangat senang gitu ya. Ya gimana nggak seneng sih gitu kan. Si Krishna habis dapat bonus. Bonusnya juga lumayan banget gitu, sampai bisa beli mobil meskipun itu mobil second gitu. Tapi kan sekarang mereka punya mobil milik mereka sendiri guys, bukan milik perusahaan seperti itu loh. Kalau mobil perusahaan kan nanti suatu ketika juga tetap harus dibalikin ke perusahaan. Kalau ini kan enggak gitu ya. Selama mereka enggak menjual mobil itu ya udah akan tetap menjadi milik mereka. Dan si Krishna dan istrinya juga merasa seneng karena sekarang mereka bisa leluasa pergi kemana saja gitu. Kalau mobil dinas, mobil kantor gitu kan memang nggak boleh ya sebenarnya dipakai untuk keperluan pribadi guys, kecuali mungkin benar-benar mendesak dan harus seizin dari pihak perusahaan seperti itu. Nah tapi ya, di sela-sela rasa bahagianya si Krishna dan istrinya bisa memiliki sebuah mobil baru, ternyata saat sudah beberapa hari nih mobil itu di rumah, dan si Krishna dan istrinya ini memberi nama mobil mereka dengan sebutan si Abu Monyet guys. Nah ini nggak tahu juga ya kenapa mereka memberikan nama seperti itu. Tapi pokoknya mobilnya si Krishna ini dikasih nama si Abu Monyet gitu ya. Nah setelah beberapa hari si Abu Monyet ini ada di rumahnya si Krishna, mobil ini itu selalu tercium bau amis guys gitu loh. Dan amisnya itu adalah amis darah. Jadi si Krishna dan istrinya ini ngerasa heran gitu ya, ngerasa bingung kok bau amis. Dan mereka menyangka mungkin ada binatang gitu loh, atau mungkin kucing yang masuk ke kap mobil, atau mungkin binatang lain gitu loh guys, yang kebetulan terjebak di dalam mobil sehingga mati gitu ya, dan mungkin mengeluarkan darah sehingga tercium bau amis seperti itu. Sehingga si Krishna ini mencoba untuk mencari-cari di sela-sela mobilnya tuh untuk memastikan barangkali ada binatang yang mati tercepit di situ gitu loh. Tapi setelah dicari-cari nih, semua usahanya si Krishna itu nggak membuahkan hasil guys, karena nggak ada satupun binatang yang mati di sela-sela mobil tersebut. Jadi di dalam kap mobil, di kap mobilnya itu juga nggak ada gitu kan. Pokoknya udah dibongkar-bongkar semuanya lah, di bagasi juga nggak ada, itu bersih. Nah tapi bau amisnya ini masih terus tercium guys, dan nggak hilang-hilang gitu. Bahkan bau amis darah itu semakin menyengat, terutama ketika sore menjelang malam hari.
Nah, karena bau amis yang benar-benar menyengat ya, akhirnya si Krisna ini sering membawa si Abu Monyet itu ke tempat cuci mobil. Jadi sering dicuciin gitu loh mobilnya, dan si Krisna ini selalu meminta, untuk diberikan pewangi yang lebih banyak di mobilnya tersebut guys, supaya bisa menghilangkan aroma bau amis yang sangat menyengat tersebut. Tapi setelah mereka sampai di rumah lagi, jadi kalau udah selesai cuci mobil nih, terus balik ke rumah ya, sampai di rumah itu bau amisnya itu tetap saja masih tercium guys, gitu. Jadi nggak hilang-hilang gitu loh guys. Nanti beberapa hari lagi si Krisna bawa ke tempat cuci mobil lagi, dicuci lagi, udah bersih gitu kan. Sampai di rumah bau lagi guys. Dan selain itu ya, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi, meskipun suaranya itu terdengarnya samar-samar. Nah, meskipun suara tangisan bayi itu nggak terlalu jelas sebenarnya ya, karena hanya samar-samar, tapi ya pastinya itu cukup mengganggu ya. Ya gimana sih kalau mereka setiap mau pergi nih, terutama malam hari, terus ngedenger suara bayi nangis, kan aneh juga ya. Kok bisa kedengeran suara bayi nangis terus-menerus gitu loh. Nah, karena sudah dirasa cukup mengganggu gitu kan, si Krisna ini mulai notice nih ya, mulai berpikir, wah jangan-jangan ada yang gak beres nih sama mobil gue gitu loh. Sehingga si Krisna ini berencana untuk membawa mobilnya ke paranormal atau ke orang pintar ya, yang tahu untuk permasalahan klinik gitu ya, supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di mobilnya Krisna tersebut. Karena memang si Krisna ini merasa kejadian tersebut ya cukup ganjil gitu loh guys. Kayaknya nggak wajar lah ya, nggak pada umumnya gitu loh. Nah tapi ya, karena kesibukan pekerjaannya si Krisna ini, sampai si Krisna ini belum sempet gitu untuk pergi ke paranormal atau ke orang-orang pintar seperti itu guys. Jadi karena ya saking sibuknya kerja gitu, jadi niatnya buat nyari paranormal itu selalu tertunda dan selalu diundur-undur gitu, jadi nggak jadi gitu kan. Terus aja nggak jadi karena mau ke paranormal, tiba-tiba dia ada kerjaan, akhirnya batal seperti itu. Hingga terjadilah sebuah peristiwa ya, yang cukup membuat jantungnya si Krisna ini serasa hampir copot guys. Dan kejadian itu terjadi pada suatu malam saat si Krisna ini terpaksa harus pulang larut malam karena ada kerjaan lembur di kantornya. Dan si Krisna ini baru bisa keluar dari kantor nih pada pukul 1 dini hari. Nah akhirnya setelah selesai pekerjaannya tuh sekitar pukul 1 dini hari, si Krisna pun segera mengemudikan mobilnya untuk menuju ke, ke arah pulang gitu ya, pulang ke rumahnya maksudnya. Tapi sepanjang perjalanan pulang itu si Krisna ini terus mencium bau amis darah. Bahkan ketika jaraknya udah nggak terlalu jauh nih guys dari rumah ya, hanya sekitar tinggal 3 kilometer gitu, tiba-tiba itu si Krisna merasa bulu kuduknya meremang guys. Dan dia nggak ngerti kenapa gitu, kok tiba-tiba dia tuh ngerasa tegang banget. Dia merasa ada sesuatu yang nggak beres di dalam mobilnya guys, terutama di jok belakang. Nah akhirnya si Krisna ini mencoba untuk membaca doa dalam hati ya secara terus menerus. Tapi tiba-tiba malah justru terdengar suara tangisan bayi guys. Dan itu suaranya nggak berhenti-berhenti sepanjang perjalanan si Krisna ini menuju ke rumahnya. Bahkan suaranya terdengar lebih jelas dan lebih keras dari yang sebelumnya guys yang terjadi gitu. Nah tentu saja kan si Krisna ini tambah panik ya, karena suara tangisan bayi itu kan sekarang jadi jelas banget gitu, kalau yang sebelumnya hanya samar-samar gitu ya,
ini sekarang jelas banget gitu. Si Krisna jadi takut kan, dan dia mulai merasa gelisah gitu. Dia mulai panik, deg-degan juga, dan bulu kuduknya juga semakin meremang guys. Dan dia semakin yakin kalau ada yang gak beres gitu ya di dalam mobilnya dia pada malam itu. Nah, karena merasa memang ada yang ganjil, ada yang gak beres, si Krisna ini mencoba mengecek daerah belakang. Jadi di jok belakang itu lewat kaca spion yang ada di atas tuh guys. Dia berusaha untuk melirik gitu ya ke arah spion, memastikan kondisi di jok belakang karena dia mendengar suara tangisan bayi itu dari arah belakang kursinya si Krisna nih gitu loh. Nah, si Krisna ini kan ada beberapa kali mencoba ngelirik gitu ya ke spion, sampai akhirnya saat ketiga kalinya si Krisna mencoba melihat ke kaca spion, tiba-tiba dari pantulan kaca spion tersebut si Krisna ini melihat ada sosok wanita yang sedang menggendong bayi dan duduk di jok belakang mobilnya. Dan si wanita ini wajahnya sangat pucat guys. Bahkan si Krisna ini sempat bertatap-tatapan mata dengan si wanita ini untuk beberapa saat guys. Dan sontak si Krisna ini kan langsung kaget gitu ya. Dan dia itu langsung mengerem mobilnya secara mendadak karena saking kagetnya. Ya gimana gak kaget kan guys, dia kan pulang sendirian, gak ada penumpang yang ikut nebeng gitu ya, gak ada temennya atau siapapun yang ikut berada di mobil tersebut. Si Krisna ini kan memang sendirian gitu loh di dalam mobil, kok tiba-tiba ada sosok wanita yang lagi gendong bayi. Nah itu wanita itu masuk dari mana gitu, itu kan posisi mobil lagi jalan gitu ya, lagi melaju di jalan gitu. Ini tiba-tiba ada cewek duduk di belakang, ya jelas pasti si Krisnanya sangat takut ya guys gitu loh. Nah setelah si Krisna ini mengerem mendadak, si Krisna ini langsung keluar dari dalam mobil guys. Dia langsung lari keluar gitu ya. Begitu mobilnya ini berhenti karena direm mendadak, Krisna langsung buka pintu terus lari keluar seperti itu. Tapi karena waktu itu juga udah tengah malam ya guys, karena tadi kan si Krisna ini pulang dari kantornya aja udah jam 1 dini hari gitu. Jadi mungkin saat itu ya udah jam menjelang jam setengah 2 atau jam 2 pagi tuh guys. Dan itu membuat jalanan di daerah itu terlihat sangat sepi gitu ya. Karena kan ya memang udah tengah malam, udah dini hari itu. Biasanya kan memang orang-orang udah pada tidur gitu ya guys, udah nggak melakukan aktivitas gitu loh. Jarang yang melakukan aktivitas lah. Dan itu menyebabkan jalanan jadi sangat sepi. Nah, si Krisna ini jadi dilema gitu ya. Di dalam mobilnya ada penampakan hantu gitu kan. Sementara di luar juga sepi banget. Sehingga Krisna ini terus membaca doa ya. Dan dia itu masih merasa benar-benar takut, benar-benar merinding kalau dia ingat kejadian yang baru saja dia lihat. Nah saat dia sudah berada di luar tersebut ya, si Krisna ini mencoba untuk mengecek gitu ya guys ke dalam mobil. Tapi si Krisna ini hanya melihat dari arah luar mobil, dia melihat dari kaca gitu. Dia mencoba melihat kondisi di dalam mobil, terutama di bagian jok belakang guys. Apakah memang benar penglihatannya dia kalau ada penampakan sosok wanita yang sedang menggendong bayi dan duduk di jok belakang. Tapi saat dilihat dari luar nih ya, si Krisna kan melihat tuh lewat jendela ya, lewat kaca dari luar. Ternyata di jok belakang mobilnya itu nggak ada siapa-siapa guys, jadi kosong, nggak ada yang duduk di sana. Nah si Krisna ini tambah heran gitu, dia mikir, gue halusinasi apa beneran ya? Tapi kok tadi tuh bener-bener nyata gitu dia ngelihat sosok wanita itu, meskipun dia melihatnya hanya lewat spion seperti itu loh guys.
Dan meskipun jarak rumahnya itu sebenarnya sudah semakin deket ya, nggak terlalu jauh lagi, tapi si Krisna ini masih merasa bingung tuh. Dia mau melanjutkan perjalanan menuju rumahnya dengan tetap mengendarai mobilnya, atau dia memilih untuk meninggalkan mobilnya dulu di pinggir jalan, terus mungkin cari taksi atau gojek itu menuju ke rumahnya. Tapi karena memang jalannya itu di situ ya udah sepi banget, dan itu juga udah tengah malam pula ya. Mungkin kalau dia cari taksi atau gojek juga mungkin lebih sulit gitu loh guys. Jadi akhirnya si Krisna ini mencoba untuk menenangkan diri sejenak. Karena kan hatinya tuh udah, jantungnya tuh udah deg-degan banget itu ya, dak dikduk yang nggak karuan gitu. Jadi si Krisna ini memilih untuk tetap berada di luar mobilnya sambil menenangkan diri sejenak. Nah setelah beberapa saat si Krisna ini mencoba menenangkan diri, akhirnya Krisna ini memutuskan pulang dengan mengendarai mobilnya. Jadi dia nekat aja lah pokoknya, disetirin sendiri sampai rumah. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, si Krisna ini nggak lupa untuk membacakan doa gitu loh, membaca ayat kursi terlebih dahulu. Nah saat dia mau memasuki mobilnya ya, si Krisna ini mencoba melirik ke sekitar dalam mobil untuk memastikan kalau memang keadaan di dalam mobil ini udah aman gitu loh guys, udah nggak ada penampakan si sosok wanita tadi. Dan saat dia mencoba untuk memperhatikan ya bagian dalam mobilnya, ternyata memang kosong gitu loh. Jadi memang ya nggak ada siapapun yang duduk di jok belakang kayak gitu loh guys. Nah akhirnya si Krisna pun segera melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah ya, supaya bisa cepet nyampe di rumah. Tapi baru beberapa meter melaju nih ya, tiba-tiba sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di jok belakang guys. Dan bau amisnya itu semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak si Krisna ini langsung kaget dan dia mencoba untuk membaca ayat kursi. Tapi kali ini si Krisna nggak cuma membacakan dalam hati guys, tapi dia langsung membaca ayat kursi itu sambil diteriakkan. Jadi dengan bersuara lantang gitu ya, saking takutnya dia. Karena memang si Krisna ini baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata gitu loh guys. Mungkin ya selama itu dia hanya kayak denger-denger aja lah tentang makhluk-makhluk astral gitu ya, makhluk-makhluk gak kasat mata. Tapi dia gak pernah berinteraksi langsung sebelumnya gitu. Tapi kali ini justru malah si Krisna ini mendapatkan teror dari makhluk gaib gitu loh. Dan karena saking takutnya nih ya, karena itu baru pertama kali dialami oleh si Krisna ini. Si Krisna ini menyetir mobilnya sambil gemeteran guys. Dan dia itu hampir-hampir aja pengen nangis gitu loh, saking takutnya gitu. Dan karena udah gak kuat nih ya menahan rasa takut yang amat sangat gitu kan, akhirnya si Krisna ini melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh guys. Dia berusaha ngegas lah pokoknya biar cepet sampai rumah. Dan akhirnya emang bener, dia sudah sampai di depan rumahnya. Nah si Krisna ini langsung aja tuh parkirin mobilnya di depan rumah dan langsung keluar dari mobil terus masuk ke dalam rumah guys. Jadi mobilnya ini nggak diparkirin di garasi gitu. Biasanya kalau si Krisna ini pulang kan mobilnya selalu diparkir dulu, dimasukin garasi dulu lah gitu biar rapi, nggak yang langsung ditinggal di depan rumah. Nah malam itu si Krisna tuh memarkirkan mobilnya dengan ya lumayan sembarangan gitu, langsung asal aja ditaruh depan rumah ya, terus dia langsung masuk ke dalam rumah seperti itu. Dan sampai di dalam rumah ya, keringat dinginnya itu masih terus mengucur guys, membasahi badannya kayak gitu. Dan dia mencoba untuk langsung tidur nih, dia langsung masuk kamar gitu kan, terus langsung merebahkan diri di kasur. Dia mencoba untuk tidur, tapi justru si Krisna ini nggak bisa tidur guys, karena sosok penampakan wanita yang menggendong bayi itu terus
terlintas di pikirannya gitu loh guys. Jadi nggak hilang-hilang gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya Krishna langsung demam tinggi guys. Karena ya mungkin kan dia kecapean juga kan habis lembur. Terus malah mau pulang ketemu tuh sama penampakan wanita yang lagi gendong bayi. Nah akhirnya si Krishna pun jatuh sakit gitu loh guys. Dan istrinya ini juga ngerasa bingung gitu karena si Krishna ini kok tumben-tumbenan banget parkirin mobil kok sembarangan gitu loh, nggak dimasukin dulu, nggak dimasukin garasi, asal aja diparkir di depan rumah. Biasanya si Krishna kan nggak seperti itu gitu ya. Dan kenapa kok pulangnya itu buru-buru banget? Padahal biasanya ya si Krishna ini kalau udah pulang kerja meskipun udah larut malam ya biasa aja gitu loh guys. Ini kok buru-buru banget masuk ke dalam rumah sampai parkir mobil aja juga gak bener gitu loh. Nah tapi si Krishna ini gak berani cerita guys, karena kan si istrinya lagi hamil muda ya. Dia gak pengen nanti justru membuat istrinya kepikiran dan akan mengganggu janin yang ada di dalam perut istrinya gitu loh guys. Sehingga ya udah si Krishna ini memutuskan untuk enggak bercerita tentang kejadian sebenarnya ke istrinya. Dia hanya ngomong kalau dia itu ngerasa ngantuk banget gitu. Jadi si Krishna ini bilang kalau dia sudah merasa ngantuk banget, udah nggak kuat ya karena habis lembur, sehingga dia parkirin mobil seadanya aja supaya bisa langsung tidur gitu loh guys. Itu alasannya si Krishna ke istrinya supaya si istrinya ini nggak tambah curiga dan nanya macem-macem seperti itu. Nah setelah beberapa hari sakit ya akhirnya si Krishna ini sembuh. Tapi si Krishna ini masih trauma gitu loh guys untuk menaiki mobilnya lagi si Abu Monyet itu. Karena memang ya kejadiannya bener-bener serem ya guys. Jadi dia masih takut itu. Dia takut kalau nanti muncul lagi penampakan gitu. Makanya dia selama beberapa hari itu ya setelah dia sakit si Krishna ini belum pernah mengendarai mobilnya lagi gitu guys. Karena udah parno duluan ya. Dan karena memang bau amisnya itu terus tercium gitu. Akhirnya si Krishna ini semakin membulatkan tekadnya untuk segera mendatangi paranormal. Supaya bisa dicarikan solusi gitu ya atas permasalahan yang terjadi di mobilnya tersebut. Kalau sebelumnya itu si Krishna memang sudah berencana datang ke paranormal tapi ketunda-tunda terus ya karena kesibukannya. Ini sekarang si Krishna langsung menyegerakan gitu ya niatnya untuk segera menemui si paranormal tersebut atau si kiai itu gitu ya. Nah saat pergi ke rumahnya si Pak Kiai gitu, si Krishna ini ditemani oleh salah seorang temannya dan mereka pun akhirnya pergi ke kediamannya si Pak Kiai itu pada sore hari guys setelah pulang kerja seperti itu. Nah saat mengendarai mobil menuju rumah si Pak Kiai gitu ya, tiba-tiba sosok penampakan wanita yang lagi gendong bayi tadi ya, penampakan sosok hantu yang gentayangan itu muncul lagi dengan tiba-tiba di belakang di jok belakang gitu loh guys. Jadi sama lah duduk lagi kayak gitu di jok belakang. Nah akhirnya si Krishna ini jadi kaget guys. Dan karena saking kagetnya dan panik ya, karena memang dia kan sebenarnya masih trauma banget tuh mengendarai mobilnya. Akhirnya si Krishna ini nggak bisa mengendalikan laju mobilnya guys. Dia mungkin saking paniknya dia salah gitu ya, jadi enggak yang ngerem malah justru digas, sehingga akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan guys. Si Krishna ini masuk ke dalam jurang seperti itu. Nah meskipun mobil mereka ini terjun bebas ya ke jurang, tapi alhamdulillahnya mereka berdua ya si Krishna dan teman kantornya ini masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan mereka. Nah waktu terjadi kecelakaan itu si Krishna langsung menghubungi saudaranya guys. Dia menceritakan kalau dia baru saja mengalami kecelakaan nih di jalan
WA kayak gitu ya. Supaya si saudaranya ini bisa segera datang untuk membantu si Krisna ini. Nah, si Krisna ini memang sengaja ya nggak menghubungi istrinya karena ya memang dengan alasan si istrinya itu masih rawan guys, karena masih hamil muda ya, takut nanti ada apa-apa gitu. Jadi si Krisna ini memutuskan untuk menelpon saudaranya aja gitu, mengabari kalau dia terlibat kecelakaan tunggal. Nah, waktu si Krisna ini kecelakaan ya, akhirnya nggak lama kemudian ya, mulailah tuh datang warga yang ada di sekitar lokasi kecelakaan tersebut. Dan juga beberapa warga yang nggak sengaja melintas. Itu mereka langsung menolong si Krisna dan teman si Krisna ini dan mencoba untuk menenangkan mereka berdua gitu. Terus si warga ya, beberapa warga itu bercerita kalau sekitar tempat di mana si Krisna ini mengalami kecelakaan ya, tempat itu memang angker guys gitu loh. Jadi memang sering terjadi kecelakaan tunggal seperti yang dialami oleh Krisna. Sehingga si Krisna ini bukan satu-satunya guys yang pernah mengalami kejadian buruk ya, kecelakaan di tempat tersebut. Nah, tapi si Krisna ini juga nggak ngerti gitu loh, apakah memang benar nih dia mengalami kecelakaan di situ ya karena memang tempatnya yang wingit dan diganggu oleh makhluk-makhluk yang mendiami sekitar area tersebut guys, atau memang kecelakaan itu terjadi karena ulah sosok penampakan wanita yang lagi gendong bayi yang ada di dalam mobilnya. Jadi Krisna ini masih nggak ngerti gitu ya, kenapa kok dia bisa sampai kecelakaan tunggal. Nah, saat warga-warga tuh ya ngasih tahu nih kalau tempat si Krisna ini kecelakaan kan memang tempat yang wingit gitu ya guys. Tapi si Krisna ini nggak bercerita gitu, jadi dia hanya dengerin aja lah, nggak berusaha menimpali apalagi menambahkan cerita. Dan si Krisna ini juga nggak nyeritain gitu, dia tuh nggak menceritakan ya kalau dia tuh kecelakaan setelah melihat penampakan di jok belakang mobilnya guys. Jadi dia ya udahlah, si Krisna ini cuma dengerin aja cerita dari beberapa warga yang tinggal di sekitar area kecelakaan tersebut. Nah, setelah menunggu beberapa saat ya, akhirnya datanglah sebuah mobil derek nih. Mobil derek itu dipanggil oleh saudaranya si Krisna ya, yang tadi ditelepon sama si Krisna itu untuk nyariin bantuan lah. Akhirnya mobil derek pun datang dan mobil si Krisna itu segera dibawa ke bengkel gitu ya guys. Dan si Krisna ini pun langsung dijemput sama saudaranya tuh yang tadi ditelepon. Terus di dalam mobilnya saudaranya ya, mereka berdua ini membahas kenapa kok si Krisna ini bisa sampai kecelakaan di situ. Bahkan si Krisna ini ya juga bertanya gitu sama temennya ya. Kan tadi mereka perginya berdua ya, si Krisna sama salah seorang temennya itu untuk menemui Pak Kiai. Namun belum sampai di rumah Pak Kiai kan justru malah kecelakaan. Sehingga waktu dijemput sama saudaranya ya, si temannya si Krisna ini ikut gitu loh di dalam mobil tersebut. Dan mereka tuh saling bercerita gitu loh guys, kejadian yang mereka alami. Nah, si Krisna ini kan nanya tuh ke temennya, apakah dia tuh juga ngelihat sosok penampakan wanita yang lagi gendong bayi. Tapi temennya malah justru ngomong kalau dia itu nggak lihat apa-apa guys. Jadi sama perjalanan ya biasa-biasa aja gitu. Malah justru si temennya ini ngerasa heran, kenapa kok si Krisna ini tiba-tiba kaget gitu loh dan banting setir sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, karena mendengar penuturan dari temannya itu ya, si Krisna ini tambah jadi heran gitu loh guys. Dia merasa heran, kenapa nih kok hanya dia aja gitu loh yang bisa ngelihat penampakan
si sosok wanita tersebut. Kenapa kok temennya nggak bisa lihat gitu loh guys. Nah, tadi ya waktu saudaranya si Krishna ini ngejemput si Krishna ya, karena kan memang si Krishna habis mengalami kecelakaan. Lalu saudaranya ini membawanya ke rumah sakit gitu ya. Dan setelah diobati nih di rumah sakit, si Krishna dan temannya diperbolehkan untuk pulang. Sehingga mereka pun langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi saat sampai di rumah ya, si Krishna ini masih bener-bener kepikiran banget gitu loh guys. Dengan mobilnya. Jadi dia masih gak habis pikir gitu. Ini mobil tuh kenapa gitu loh, kok horor banget kayak gitu ya. Nah karena si Krishna ini merasa semakin ganjil gitu ya, merasa semakin gak nyaman lah dengan kejadian yang dia alami, dengan teror mistis yang dia alami ya. Akhirnya si Krishna ini pokoknya udah membulatkan tekad ya, bagaimanapun caranya supaya dia bisa secepatnya bertemu dengan sosok paranormal yang sebut aja namanya Kiai Muhi. Jadi si Krishna ini udah janjian duluan guys sama si Kiai Muhi itu gitu ya. Dan si Krishna ini mengendarai mobil kantor guys untuk menuju ke rumahnya si Kiai Muhi. Sampai di rumahnya si Kiai Muhi ya, beliaunya ini langsung mempersilahkan si Krishna untuk masuk. Nah, setelah si Krishna ini masuk ke dalam rumahnya si Kiai Muhi ya, si Krishna ini langsung menceritakan kronologi kejadian ya, semua kejadian yang sudah dialaminya. Jadi kejadian-kejadian mistis yang dialami di dalam mobilnya itu guys. Nah sebenarnya si Kiai Muhi ini kan pengen ngecek langsung tuh ke mobilnya si Krishna yang kecelakaan itu guys. Nah tapi mobilnya itu kan belum jadi ya, masih di bengkel karena mengalami kerusakan yang ya cukup lumayan gitu loh guys. Karena kan terjun bebas gitu kan dalam jurang. Jadi pastinya banyak yang rusak gitu. Akhirnya mobilnya kan dibengkelin dan belum jadi guys gitu, belum selesai servisnya. Jadi ya udah si Kiai Muhi kan nggak bisa ngecek ke mobilnya ya. Sebenarnya kan dia pengen ngecek langsung tuh supaya dia bisa ngerti. Jadi kayak mau diterawang gitulah ya mobilnya supaya dia bisa ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam mobilnya si Krishna tersebut. Nah, si Kiai Muhi ini bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya itu ada kejadian yang berhubungan dengan sosok makhluk halus tersebut guys, gitu loh. Jadi si Krishna ini kemudian disarankan untuk menemui pemilik dari mobil itu yang sebelumnya gitu. Nah akhirnya si Krishna ini pun berpamitan pulang ya. Tapi sebelum pulang mereka diberi beberapa botol air aqua gitu supaya lebih tenang guys. Nah setelah meminum air doa dari si Pak Kiai tadi ya, si Krishna ini udah sedikit lebih tenang, tapi ya belum tenang-tenang banget gitu loh guys. Sampai akhirnya si Krishna ya memutuskan untuk menemui owner ya dari mobilnya dia yang sebelumnya gitu. Jadi si bapak nih yang tadinya dia beli mobil itu dari si bapak itu loh guys, seperti itu. Nah si Krishna ini menemui pemilik mobil yang sebelumnya tuh keesokan harinya langsung guys. Jadi setelah pulang sekolah, pulang kerja gitu ya, kalau jadi sekolah lagi pulang kerja gitu, si Krishna ini langsung menemui pemilik mobil sebelumnya. Nah pemilik mobil sebelumnya ini kita sebut aja namanya Pak Yahya gitu ya. Nah setelah bertemu dengan Pak Yahya, si Krishna ini mengutarakan maksud kedatangannya ke kediaman Pak Yahya dan dia juga menceritakan beberapa kejadian yang sudah dialaminya ya, yang terkait dengan mobil itu, sehingga si Krishna ini merasa mendapatkan teror gitu loh, jadi nggak tenang. Nah saat mendengar cerita dari si Krishna ya,
si Pak Yahya ini jadi kaget banget guys, karena selama beliau memakai mobil itu ya, beliau tuh nggak pernah merasakan atau menemui apalagi melihat keanehan ya yang berhubungan dengan hal gaib guys gitu loh. Bahkan melihat penampakan di dalam mobil itu emang Pak Yahya nggak pernah ngalamin seperti itu. Sebelumnya ya aman-aman aja gitu guys. Kan lagian Pak Yahya itu juga udah punya mobil itu sudah bertahun-tahun ya sebelum dibeli oleh si Krisna ini. Dan si Pak Yahya ini juga merasa dia tuh nggak pernah ngelakuin hal-hal yang janggal gitu loh ke dalam mobil gitu. Jadi dia nggak pernah yang kayak mungkin ngelakuin ritual apa gitu loh guys di dalam mobil. Nah si Pak Yahya ini kan nggak pernah ngapa-ngapain lah istilahnya. Kok bisa gitu tiba-tiba ada hal janggal gitu di dalam mobilnya ya. Sampai mobilnya itu dihuni oleh makhluk halus kayak gitu loh guys. Nah si Krisna ini mendengarkan penuturan si Pak Yahya, dia jadi percaya gitu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yahya. Kalau memang Pak Yahya ini ya nggak pernah mengalami kejadian mistis gitu loh guys selama masih menjadi owner dari mobil itu sebelumnya ya, sebelum dibeli sama si Krisna ini. Nah karena si Krisna nggak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, si Krisna ini jadi malah tambah ngerasa buntu guys. Dia tambah bingung gitu kalau memang nih ya Pak Yahya nggak terlibat gitu kan. Terus kenapa kok mobilnya bisa ada makhluk astral yang apa sih kayak berada di situ gitu loh guys. Kenapa kok jadi ada penunggunya itu mobil? Kalau memang mobil itu sebelumnya aman-aman aja ya, kenapa kok setelah dibeli sama Krisna malah justru terjadi banyak kejadian mistis seperti itu. Nah setelah ngobrol panjang lebar dengan Pak Yahya, akhirnya si Krisna pun pamitan pulang. Dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya si Krisna ini harus diruat atau dibersihkan dulu dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah setelah seminggu dari pasca dia menemui si Pak Yahya ya, si Krisna ini mendapat telepon dari orang bengkel guys. Jadi kan mobilnya dibawa ke bengkel gitu ya, bengkel langganannya si Krisna nih. Si Krisna akhirnya mendapatkan telepon gitu dari bengkel tempat dia membetulkan mobilnya. Dan karyawan dari bengkel tersebut bercerita kalau mereka ya yang ada di sana itu sering mendapati seorang wanita yang sedang menggendong bayinya itu duduk di jok belakangnya mobil si Krisna gitu loh guys. Dan itu membuat beberapa karyawan bengkel tuh jadi pada ketakutan karena baru sekarang gitu ya mereka mengalami kejadian yang berhubungan dengan makhluk gaib gitu loh guys. Dan akhirnya si Krisna pun langsung berkoordinasi ya dengan si Pak Yahya agar proses ruat mobil itu bisa disegerakan gitu ya guys. Jadi bisa dipercepat aja karena memang si makhluk ini mulai menunjukkan eksistensinya dengan tambah nyata gitu loh guys. Jadi si makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa aja. Jadi ngacak gitu. Nah akhirnya si Pak Yahya langsung menyetujui ya. Dan beberapa hari nih setelah hari itu mereka langsung datang ke bengkel pada sore hari. Dan setelah bengkel tutup, mereka berdua ini sudah meminta izin pada pemilik bengkel ya. Kalau mereka akan melakukan ruat pada mobilnya si Krisna. Jadi ceritanya mobilnya Krisna ini masuk bengkel dan belum beres gitu loh guys. Belum beres dibenerin gitu. Sehingga si Krisna ini memutuskan ya udahlah diruatnya di bengkel aja. Tapi supaya enggak mengganggu aktivitas ya. Ruatan itu diadakan pada sore hari.
Nah, pada hari H yang sudah ditentukan untuk proses perawatan mobil ya, Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya yang memakai baju koko dan sorban. Dan Pak Yahya ini mengenalkan sosok pria tersebut sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan pada malam hari itu, guys. Dan akhirnya mereka pun memulai acara ruat mobil ini. Nah, yang mengikuti acara ruat mobil ini ya, selain Krisna dan Pak Yahya, ternyata si Pak Hadi dan juga pemilik bengkel serta beberapa karyawan dari bengkel tersebut ikut dalam acara ruat mobilnya si Krisna ini, guys. Nah, proses peruatan mobil ini ya diawali dengan mobil ini tuh dimandikan gitu loh dengan air yang sudah didoain gitu ya, guys. Jadi mobil itu dibersihkan dengan air yang sudah dibacakan doa, dimandiin gitu mobilnya. Dan yang dibersihin itu nggak cuman bagian dalamnya, tapi semuanya ya, guys. Semuanya tuh dibersihkan gitu. Nah, semua bagian mobil itu ya, baik di dalam maupun di luar kan udah dipercikin air nih. Dan juga sudah dibacakan doa-doa sama si Pak Hadi. Tapi ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang tiba-tiba kesurupan, guys. Dan karyawan tersebut langsung terjatuh tuh begitu aja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Nah, sontak orang-orang yang ada di sana semuanya jadi kaget dan takut banget dong, ya kan? Pak Hadi pun langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubunnya karyawan bengkel yang tadi kesurupan itu, guys. Terus beliau langsung bertanya nih ke orang yang lagi kesurupan itu kan, "Ini siapa?" katanya gitu. Dan ternyata orang bengkel yang kesurupan ini menjawab gitu, guys, "Saya Reni." Terus si Pak Hadi ini nanya lagi, "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" Dan akhirnya si wanita itu menjawab tapi sambil menangis, "Iya," katanya gitu, guys. Terus si Pak Hadi ini nanya, "Kenapa kamu kok tinggal di dalam mobil?" Dan si sosok wanita itu ya, si Reninya itu, dia bilang, "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. Nah, si Pak Adi ini kan jadi kaget gitu ya. Terus dia nanya, "Kamu meninggal kenapa?" gitu loh. "Kamu meninggal karena apa?" Tapi saat ditanya seperti itu, tangisan dari si Reni ini justru tambah kenceng, guys. Dan dia menyebutkan nama Doni, Doni katanya gitu. Nah, meskipun yang ngomong ini kan sebenarnya si Reni ya, tapi kan dia ngomong di dalam tubuh karyawan bengkel yang lagi kesurupan tuh. Jadi si orang yang kesurupan tadi itu malah nangis gitu loh, guys, sambil terus menyebutkan nama Doni. Nah, entah siapa tuh Doni ya, si Krisna ini nggak kenal gitu loh. Bahkan dia sama sekali nggak tahu menau Doni itu siapa. Tapi saat orang yang tadi kesurupan itu menyebut nama Doni ya, tiba-tiba raut muka Pak Yayah itu jadi berubah gitu loh. Beliau seperti kaget dan gugup gitu. Dan gak ngerti tuh kenapa ya kok si Pak Yahya ini jadi langsung pias gitu mukanya. Akhirnya si Krisna pun bertanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" Dan Pak Yahya mengucap dengan terbata-bata dan juga dengan raut muka yang pucat pasi, "Itu anak saya," katanya gitu. Nah, si Pak Yahya ini, guys, punya anak yang bernama Doni, guys. Dan anaknya tersebut masih sekolah di SMA ya, dan masih duduk di kelas 3. Nah, setelah mendengar penuturan dari si Pak Yahya, si Krisna pun jadi kaget gitu loh. Dan yang
epiknya gitu ya, si arwahnya Reni ini nggak mau loh disuruh meninggalkan mobil tersebut. Karena katanya dia tuh udah nyaman gitu di dalam mobil itu. Gimana nggak merinding coba, disuruh keluar tuh nggak mau, dia milih tetap ada di dalam mobil itu. Dan si Reni ini malah justru terus nangis gitu loh, nggak berhenti-berhenti, tambah kencang nangisnya. Dan si paranormal tadi ya, si Pak Hadi itu terus berusaha untuk memindahkan arwahnya si Reni ini. Akhirnya jadi kewalahan banget guys, karena si Reni ini ngotot gitu loh. Pokoknya dia bersikukuh nggak mau keluar dari mobil itu. Sehingga si Pak Hadi tadi jadi kelelahan guys. Karena ya dia berusaha untuk mengeluarkan arwah gentanya itu nggak bisa-bisa gitu loh. Nah, karena si Pak Hadi ini gagal ya untuk memindahkan arwahnya si Reni, akhirnya si Krisna dan Pak Yahya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari si Doni gitu. Jadi mereka memutuskan untuk langsung nanya aja lah ke si Doni tentang Reni dan apa hubungannya si Doni dengan Reni seperti itu. Dan ya mungkin memang Doni tahu gitu loh tentang sosok si Reni ini gitu guys. Nah akhirnya proses perawatan mobil tadi ya yang diadain di bengkel tuh itu kan sudah selesai. Akhirnya si Krisna ini ikut Pak Yahya pulang ke rumahnya Pak Yahya gitu loh untuk bertemu dengan anaknya Pak Yahya yang gak lain adalah si Doni itu guys. Jadi setelah selesai ngeruat mobil si Krisna ini gak langsung pulang ke rumah tapi justru ikut pulang ke rumahnya si Pak Yahya gitu. Nah saat sudah berada di rumahnya Pak Yahya, kebetulan si Doni ini lagi ada di rumah guys. Jadi udah gak perlu susah-susah lagi kan. Mereka bisa langsung bertanya sama si Doni ini. Ketika mereka menanyakan nama Reni ya ke si Doni, reaksi Doni itu jadi langsung kaget dan pucat pasi guys. Si Pak Yahya ini langsung curiga dong lihat perubahan raut mukanya si Doni tuh ya. Dan melihat gesturnya si Doni yang terlihat cemas gitu. Si Pak Yahya langsung curiga tuh. Bahkan si Krisna ini juga langsung curiga. Sehingga mereka langsung mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni yang sebenarnya. Nah setelah terus didesak gitu ya, akhirnya si Doni ini pun bercerita kalau si Reni itu adalah pacarnya gitu loh. Jadi dulu si Reni ini adalah pacarnya si Doni dan gaya pacaran mereka itu udah gak seperti anak SMA pada umumnya gitu loh guys. Sudah menjurus hubungan mereka itu sudah menjurus ke hubungan dewasa guys gitu. Dan sebenarnya mereka sudah berpacaran cukup lama. Nah karena hubungan mereka ini menjurus yang ke hubungan yang dewasa dan sudah melewati batas ya, akhirnya itu menyebabkan Reni menjadi hamil guys. Nah saat tahu nih kalau Reni hamil, sebenarnya awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilannya si Reni ini. Tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA guys. Kan mereka ini sama-sama udah kelas 3 ya, udah mau ujian. Jadi Doni itu ngomong sama si Reni, oke lah dia bakalan tanggung jawab tapi tunggu biar mereka tuh bisa ujian dulu gitu loh. Nanti setelah ujian baru menikah seperti itu. Nah karena Doni ngomong seperti itu ya, akhirnya si Reni pun menyanggupinya. Walaupun si Reni ini harus menunggu dan tentu saja perutnya itu kan tambah membuncit ya kan. Kan mungkin juga sudah berlangsung berbulan-bulan ya sebelum ujian gitu. Sehingga ya si Reni ini juga terpaksa terus menutupi kehamilannya gitu guys. Sampai suatu ketika ya pada suatu malam si Reni ini merasakan perutnya ini sangat mulas gitu ya guys. Dia merasa seperti akan melahirkan. Perutnya sakit banget. Dan akhirnya si Reni ini langsung menelpon si Doni dan meminta tolong pada si Doni untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah sakit atau ke klinik bersalin. Nah si Reni ini meminta tolong pada si Doni ya karena
Ya, kan dia kan menyembunyikan kehamilannya gitu ya guys, kan nggak ada satupun yang tahu. Keluarganya juga nggak tahu kan. Jadi nggak mungkin juga si Reni itu mau minta tolong ke keluarganya untuk mengantarkan dia ke rumah sakit. Nanti kan bisa ketahuan dong gitu loh. Makanya si Reni ini meminta tolong si Doni untuk segera menjemputnya. Dan akhirnya si Doni pun menjemput Reni gitu ke rumahnya si Reni. Dan berencana akan mengantarkan si Reni ini ke klinik bersalin. Nah saat menjemput si Reni, si Doni ini menggunakan mobil si Abu Monyet itu guys. Tapi kan si Abu Monyet saat itu masih menjadi miliknya ayahnya ya, yang nggak lain adalah Pak Yahya. Jadi itu kan mobil belum dijual kan waktu itu. Nah si Doni ini menjemput Reni menggunakan si Abu Monyet itu. Nah sebagai informasi ya, si Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya guys. Karena ibunya tuh sudah lama meninggal. Tapi si ayahnya ini sibuk banget kerja guys. Sampai akhirnya ayahnya itu gak sadar gitu ya, gak ngeh sama perubahan fisik anaknya. Dia juga gak pernah ngecek anaknya tuh gimana pergaulannya, hubungannya sama si Doni juga seperti itu. Dan si Reni ini juga termasuk cukup pintar guys, menyembunyikan kehamilannya selama di sekolah. Sampai gak ada satupun teman atau guru yang curiga dan mengetahui tentang kehamilannya si Reni ini. Nah selama perjalanan menuju klinik ya, si Reni ini terus merasakan sakit dan mulas banget di perutnya guys. Dan itu menyebabkan si Doni ini dan juga si Reni sudah mulai panik gitu ya. Karena mereka nggak tahu tuh harus gimana. Si Reni ini udah mau brojol guys di dalam mobil. Udah mau lahiran gitu loh. Padahal mungkin jarak kliniknya masih cukup jauh kayak gitu. Nah si Doni ini kan jadi bingung gitu ya, takut kan kalau si Reni nanti brojol di dalam mobil terus gimana gitu. Nah saat berpikir seperti itu ya, tiba-tiba terlintas sebuah pikiran jahat nih yang berkelebat di pikiran Doni. Dan tanpa pikir panjang, si Doni langsung membekap mulutnya si Reni sampai Reni kehabisan nafas guys. Dan akhirnya Reni pun meninggal saat itu juga. Sementara bayinya masih hidup guys. Jadi saat Reni ini dibekap sama si Doni, ternyata Reni melahirkan guys. Dan bayinya itu masih hidup. Bayinya berjenis kelamin laki-laki. Nah, meskipun bayinya ini udah lahir ya, dan itu kan sebenarnya anaknya si Doni gitu ya. Namun karena setan tuh sudah menguasai pikirannya si Doni, maka akhirnya bayi yang tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban dari si Doni. Jadi si Doni ini juga membekap mulut bayinya ini gitu loh guys. Sampai si jabang bayi yang baru lahir itu nggak bisa nafas dan akhirnya meninggal menyusul ibunya. Seperti itu guys. Dan karena si Doni ini takut ya perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka malam itu juga si Doni ini memutuskan untuk membuang jasadnya si Reni beserta bayi yang baru saja dilahirkannya. Dan si Doni membuang jasad Reni dan bayinya itu ke dalam sebuah jurang gitu ya guys. Nah, setelah membuang mayatnya si Reni gitu, si Doni ini langsung pulang ke rumahnya dan dia mungkin sempat mencuci mobilnya juga, membersihkan mobilnya sehingga tidak ada bekas darah ya atau mungkin ketuban yang sempat tercecer di dalam mobilnya. Dan setelah melakukan pembunuhan tersebut, Doni ini merasa aman-aman aja guys, karena ya dia merasa nggak ada satupun orang yang tahu tentang kejahatan yang sudah dia lakukan seperti itu. Dan mungkin si Reni ini juga dianggap hilang ya, nggak tahu kemana gitu, karena juga di sini nggak diceritain gitu apakah keluarganya tuh nyariin si Reni atau enggak atau gimana. Tapi yang jelas si Doni ini merasa ya aman-aman aja seperti itu. Nah setelah mendengar cerita dari si Doni ini, sontak Pak Yahya ini kaget kan dan langsung emosi gitu dengar penuturan dari si Doni. Dia nggak nyangka gitu kalau
Doni ini sampai tega melakukan perbuatan sekeji itu. Sehingga saking emosinya Pak Yahya langsung memukul si Doni guys. Dan Pak Yahya ini langsung bersumpah ya bahwa si Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan karena Pak Yahya ini sangat marah gitu melihat kemarahan dari ayahnya seperti itu ya, si Doni ini langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan khilaf seperti itu. Nah, si Krishna yang ikut mendengar cerita dari si Doni ini ya, hanya bisa ikut geleng-geleng kepala gitu loh guys. Dia juga nggak nyangka gitu kan, kalau si Doni yang masih kelas 3 SMA gitu bisa senekat itu ya, bisa berbuat yang kelewat batas gitu loh. Bahkan si Krishna ini nggak habis pikir gitu kalau pergaulan anak muda zaman sekarang itu memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka nggak memikirkan risiko atas perbuatan mereka. Bahkan kok sampai berani melakukan tindakan kriminal penghilangan nyawa. Apalagi yang dibunuh juga ada sosok bayi yang baru lahir guys, yang gak punya dosa apa-apa gitu loh. Nah, akhirnya si Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasadnya si Reni dan bayinya. Nah, berhubung saat itu sudah malam ya guys, kan waktu si Krishna ini ikut ke rumahnya Pak Yahya kan memang udah malam hari tuh. Akhirnya si Pak Yahya ini memutuskan keesokan harinya mereka akan membuat laporan nih ke polsek terdekat. Dan benar gitu ya, keesokan harinya si Pak Yahya ini kan langsung mendatangi polsek terdekat dan memberi keterangan ya tentang kronologi peristiwa seperti yang diceritakan oleh si Doni. Dan setelah membuat laporan, Pak Yahya dan juga Doni dengan ditemani oleh beberapa anggota kepolisian langsung menuju ke jurang di mana tempat si Doni ini membuang jasadnya si Reni dan bayinya. Dan ternyata guys, jurang yang dimaksud oleh si Doni ini adalah jurang tempat di mana si Krishna ini mengalami kecelakaan guys. Gitu. Jadi mungkin ya, saat si Krishna itu kecelakaan di jurang tersebut, sebenarnya si Reni ini ingin menunjukkan gitu loh tempat di mana jasadnya berada. Tapi sayangnya si Krishna ini nggak ngeh, karena waktu dia jatuh tuh ke dalam jurang, si Krishna ini nggak sempat melihat ke sekeliling. Ya karena saking panik gitu ya, habis ngeliat penampakan terus dia jatuh ke jurang. Si Krishna panik juga, terus dia nggak fokus ke sekeliling gitu loh guys. Dia kan langsung telepon saudaranya tuh ngabarin ya kan, sampai kemudian datang warga untuk menolongnya. Nah, saat ditemukan ya jasad Reni itu ternyata sudah membusuk, dan di situ juga ada jasad bayinya juga yang sempat dilahirkan si Reni gitu. Nah, saat ditemukan jasad mereka itu tertutup oleh daun-daun kering di dasar jurang. Ya benar-benar biadab ya guys. Begitulah kalau setan tuh sudah merasuki jiwa seorang gitu ya, sampai mereka tega gitu melakukan perbuatan yang melebihi binatang lah istilahnya. Binatang aja sayang guys sama anaknya, ini manusia gitu tega ya sampai membunuh darah dagingnya sendiri gitu. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya, akhirnya si Doni ini dipenjara guys. Jadi si Doni harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena dia sudah melakukan perbuatan kriminal ya. Untuk menutupi kesalahannya, dia sudah menyuruh si Reni untuk menyembunyikan kehamilannya gitu. Dan dia juga justru melakukan kesalahan-kesalahan lain yang lebih fatal. Nah, akhirnya si Doni pun sudah mendapatkan ganjaran ya atas perbuatannya guys. Tapi nasib si mobil abu monyet itu ya,
sampai saat ini kabarnya masih tetap dihuni oleh arwahnya si Reni guys. Nah itu entah beneran si Reni yang asli ya, yang mendiami mobil itu, atau mungkin jin korinnya, atau mungkin jin lain yang menyerupai si Reni, kurang tahu juga guys. Tapi yang jelas ya, sampai saat ini kalau Krishna itu lagi nyetir mobil, itu masih suka dengar suara tangisan bayi di dalam mobil, dan juga masih suka tercium tuh bau amis. Tapi memang tidak seeksis seperti dulu guys, dan intensitasnya juga gak sering gitu loh, enggak yang bau banget juga gitu. Kalau dulu kan bau amisnya anjir banget gitu ya, ini mungkin hanya sekedar samar-samar, suara bayinya juga samar-samar, dan hanya terjadi di malam-malam tertentu, enggak yang setiap hari seperti itu. Jadi ya mungkin akhirnya si Krishna ya udah biasa gitu ya dengan kejadian horor itu. Nah cerita ini guys hanya Krishna yang tahu, karena si Krishna ini memang sengaja tidak memberitahukan istrinya. Karena ya si istrinya ini kan juga sama penakutnya sebenarnya sama dia, dan apalagi istrinya kan dalam kondisi hamil ya guys. Jadi si Krishna tuh nggak mau gitu kalau nanti si istrinya jadi takut terus nggak boleh naik mobil itu lagi, atau mungkin malah jadi panik terus membuat kondisi janin yang ada dalam kandungan istrinya tuh terganggu gitu. Jadi intinya dia nggak mau membahayakan kandungan istrinya lah. Jadi akhirnya ya udah si Krishna ini memutuskan untuk keep aja cerita ini biar dia sendiri yang tahu. Nah sebagai informasi guys, kejadian pembunuhannya si Reni ini terjadi tepat seminggu sebelum mobil si Abu Monyet itu dibeli oleh si Krishna guys. Jadi mungkin ya guys, si Pak Yahya, ayah si Doni ini kan memang lagi butuh uang gitu ya. Jadi dia memang sudah mencoba menawarkan mobilnya gitu. Tapi saat mobil itu belum laku, malah justru dipakai sama si Doni untuk ngejemput si Reni, dan terjadilah hal yang di luar dugaan gitu, sampai akhirnya si Doni ini membunuh Reni dan bayinya dia sendiri di dalam mobil itu. Dan mungkin setelah membunuh si Reni ini, si Doni mungkin sempat membersihkan gitu loh bekas darah atau bekas petuba nih, sisa-sisa melahirkannya si Reni yang mungkin tercecer di dalam mobil, sehingga Pak Yahya yang nggak tahu gitu loh kalau sudah terjadi sebuah kejadian kriminal di dalam mobilnya. Dan ternyata malah justru mobilnya itu laku dan dibeli oleh si Krishna guys. Nah itu makanya kenapa si Pak Yahya ini nggak pernah mendapatkan kejadian-kejadian aneh di dalam mobil tersebut. Nah yang apa sih Krishna? Karena Krishna beli mobil itu kan setelah terjadi kejadian pembunuhan tersebut guys. Nah guys, akhirnya selesai sudah ceritanya ya, dan gue udah capek banget nih bacain cerita yang panjang banget. Gimana menurut kalian? Apakah cerita ini seru dan cukup mengerikan ya? Silahkan ya, kalian boleh komen ya di kolom komentar. Dan buat kalian semua, jangan lupa pokoknya untuk klik tombol like, komen serta share-nya ya guys, supaya gue tambah semangat ini untuk menghadirkan video-video terbaru tentang kisah-kisah pengalaman mistis yang berdasarkan pengalaman nyata ya, sehingga bisa menghibur kalian semua nih, khususnya pecinta horror story. Dan buat kalian ya yang mungkin punya kisah-kisah mistis juga yang berdasarkan real story gitu ya, silahkan kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email dari RHS. Nah email RHS nanti kalian bisa lihat di deskripsi ya guys, nanti silahkan kalian cek aja di deskripsi. Dan sekarang Real Horror Story juga ada Spotify-nya guys, nanti link Spotify dari RHS juga bisa kalian cek di deskripsi. Nah oke guys, sekali lagi jangan lupa ya guys, dukung channel gue ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari RHS. Dan buat kalian yang udah dukung channel gue, terima kasih banget ya. Pokoknya semoga kalian selalu diberkati Tuhan dan dimudahkan segala urusannya, amin. Oke guys, akhirnya cukup sampai di sini dulu. Oh ya, RHS akan selalu tayang setiap
Kamis malam Jumat ya guys, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tapi jika mungkin memang ada halangan sehingga RAS nggak bisa tayang malam hari itu, kami akan update di malam-malam yang lain. Dan itu makanya kalian perlu nyalakan tombol loncengnya ya guys, supaya kalian akan mendapatkan notifikasi nih kalau RAS upload video yang terbaru. Oke guys, akhirnya selesai sudah. Sampai di sini dulu guys. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.